B, sudah ada yang hadir kelas B? Sudah, Bu. Kelas B, udah, Bu. Oh, kelas B sudah masuk. Sudah di grup ya, Pak? Grup portofolio ya, link Zoom-nya ya. Saya tadi kasih. Sudah. Oke, kelas Ya, B Bu. sudah. Bu. Kelas C? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Hadir, Bu. Hadir, Bu, hadir. Kelas C ada ya? Tadi di grup Ada. portofolio. Kelas D? Ada, Bu. Ada. Oke, nih siapa nih? Suaranya lemes sekali ya. Puasa, Bu. Puasa ya. Kelas D ada D tadi? Ada. Ada. Tadi udah ada grup khusus portofolionya ya kelas D ya. Ya, Bu. Oke. Kelas E? Ya, Bu. Ada, Bu. Hadir, Bu. Hadir, Kelas Bu. E. Oke, kelas E sudah banyak ya. Mana suaranya kelas E? Oke. Kelas E juga sudah ada grupnya ya, khusus untuk portofolio. Oke, jadi mata kuliah ini bukan mata kuliah perpajakan ya. Jadi jangan keder, teman-teman. Ini portofolio. Nah, mata kuliahnya akuntansi syariah ya. Baik, Bu. Oke, karena memang mata kuliah akuntansi, perhitungan sering ketemu sama saya ya. Artisnya sama, Bu, jadi kadang suka keder. Iya. Dosen yang paling terkenal di setiap mata kuliah pasti ada ini. Pokoknya yang hitung-hitungan ya. Jadi kalau perpajakan kita sedang libur ya. Ada lagi nanti setelah Idul Fitri. Baik, Bu. Masih banyak yang akan hadir. Tadi ada yang masih belum masuk. Oke, jadi sebelumnya sudah pernah mata kuliah untuk portofolio? Belum, Bu. Belum. Jadi ini pertama kali portofolio. Iya. Pertama kali, Bu. Jadi mata kuliah portofolio biasanya tergantung ya kebijakan dosen. Ada yang pemberian materi di-share, kemudian langsung tugas, ada. Jadi mata kuliahnya cukup sekali, ya. Tidak seperti perpajakan yang setiap pertemuan kita ada sesi perkuliahan. Nah, portofolio itu satu kali. Ada yang share materi, kemudian langsung tugas, langsung dikumpulkan. Nah, tapi kalau saya Zoom dulu ya, jadi biar nggak miss, setidaknya materi ada yang tersampaikan ya, meskipun materinya all nanti akan kita bahas. Jadi sebelum mengerjakan tugas supaya teman-teman ada gambaran ya melalui Zoom ini. Ya, Bu. Mau dikasih tugas tanpa ada Zoom dulu, bingung nantinya, Bu. Nanti bingung ya. Meskipun insya Allah nanti tugasnya gampang juga. Biasanya kalau saya memberikan tugas, pasti materinya kalau nggak ada di PowerPoint, ada di nanti ada modul juga. Nah, nanti modul itu ada soalnya, jadi bisa teman-teman isi materi, kemudian ada soalnya. Materinya udah ada belum, Bu? Materinya belum di-upload di Si Akad, karena ini belum ada ya di Si Akad ya. Belum bisa absen juga, teman-teman. Tapi mumpung kita libur, saya jadwalkan hari ini Zoom. Nanti ketika sudah ada di Si Akad, materinya di-upload, kemudian tugas juga di-upload. Nah, waktunya akan beberapa hari untuk tugas, jadi
apa namanya, nanti teman-teman absennya setelah ada di si akad mata kuliah ini ya. Baik, Bu. Materinya disiakat ya Bu ya. Iya, tapi nanti setelah si akadnya di open ya sama akademik. Gak apa-apa, kita hari ini Zoom dulu ya. Mumpung libur, mumpung Siap. belum Oke, ada Bu. kesibukan ya. Biasanya semakin ke sana nanti Ramadan itu semakin banyak acara, Sibuk. mungkin teman-teman sibuk ya. Ibu Iya, bikin kue apalagi ya. emak-emak, Bu. Betul. Apalagi emak-emak, Bu. Iya. Bu, jadwal bukber, Bu. Kalau di minggu-minggu awal biasanya masih longgar, nanti ada bukber, ada beli baju lebaran ya. Udah Ada juga paham ya. bikin kue. Jadi pokoknya mumpung kita ada waktu, materi dulu, baru tugas. Oh, siap Bu, siap. Kalau mau tugasnya dikerjakan dulu, tidak apa-apa, nanti saya info di grup. Jadi mungkin besok punya waktu luang ya, bisa dikerjakan, nanti diupload ketika si akadnya sudah siap ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Batas waktunya berapa lama, Bu? Batas waktunya nanti saya tanyain dulu ke akademik ya, berapa lama. Oke, siap. Bu, oke. Kemarin juga perpajakan 1 minggu lebih ya. Pokoknya kalau tugas lebih cepat lebih baik, karena biasanya kalau mepet terkendala sinyal, nggak bisa upload ya. Soalnya ada recordnya juga, misalkan teman-teman kirim tanggal sekian, jam sekian itu ada. Jadi mereka itu ketika ada tugas, dipindahin lebih baik dikerjakan di awal. nggak ini juga kan, maksudnya nggak diramein juga kan kita gitu. Oke, hari ini sudah banyak nih yang bergabung. Alhamdulillah. Oke, sebelumnya apa kabar ini teman-teman semua? Alhamdulillah baik. Baik, Bu. Selamat menunaikan ibadah puasa. Kabar juga, Ibu. Alhamdulillah. Hari ketiga nih ya. Oke, Ramai di grup TB. sama ya. Selamat menjalankan ibadah puasa juga. Salam orang Kalimantan Oke, untuk Cengkareng. dari Kalimantan. Oke, untuk yang beragama non-muslim juga ini kita mata kuliahnya akuntansi syariah, tapi setidaknya teman-teman tahu ya. Pokoknya apapun ilmunya kita ambil sisi positifnya ya untuk teman-teman yang beragama non-muslim. Baik, jadi perkuliahan sudah libur kecuali untuk portofolio dan seminar ya. Selain Ibu nanti ada juga portofolio dari Pak Anggi ya. Sudah diinfo? Belum ada, Bu. Oh, belum. Belum, Bu. Oh. Oke, jadi ini Ibu yang pertama ya. Untuk Iya, Bu. portofolio. Oke. Iya, Bu. Teman-teman Pertama, Bu. biar bisa nyicil tugasnya. Liburnya sampai kapan Bu? Liburnya Iya. sudah di-share belum kalender Belum. akademik? Untuk kelasnya sudah. No, sudah ada tuh. Kira-kira tanggal 2 Mei perkuliahan awal ya. 2 Mei ya. Ya, oke. Mirip-mirip sama libur sekolah ya. Ya. Oke, kita langsung ke materi. Jadi portofolio ini cuma satu sesi, maksudnya satu Zoom di hari ini aja, tapi langsung all materi. Jadi
akan saya jelaskan materi pengantarnya supaya teman-teman ada gambaran. Oke, yang bisa menyalakan kameranya silakan di on, yang berkepentingan nggak apa-apa di off ya. Oke, di sini ada akuntansi keuangan syariah. Sudah ada? Sudah. Oke, ada ya di layar ya. Ada, Bu. Oke. Di situ materinya ada apa itu akuntansi syariah ya. Nah, jadi intinya sama dengan akuntansi yang kita pernah belajar. Mungkin teman-teman pernah ketemu saya di pengantar akuntansi ya. Jadi akuntansi merupakan proses identifikasi transaksi dari adanya transaksi sampai laporan keuangan. Tentu kalau akuntansi syariah ya akuntansinya ini sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi akuntansi syariah ini banyak nanti transaksinya biasanya digunakan juga di perbankan syariah ya. Ini masih mengenai pengertian. Nah, kalau pengertian seperti ini bisa teman-teman baca karena ini teori ya. Secara umum. Nah, ini ada syariah versus konvensional. Nah, ketika kita belajar akuntansi konven, di sini aktiva ya. Nah, teman-teman harus tahu aktiva itu atau harta ya, harta-harta perusahaan itu sama dengan kewajiban dan modal. Jadi kalau teman-teman laporan keuangan neraca, itu ada sisi kiri aktiva, kanan itu kewajiban dan modal. Tapi kalau akuntansi syariah, sisi kiri ada aktiva, sisi kanan ada kewajiban, dana sirkah temporer, dan modal. Nah, kenapa ada dana sirkah temporer? Karena misalkan di perbankan syariah, nah ada uang-uang dari nasabah ya, uang-uang simpanan atau nasabah ingin berinvestasi ke bank. Nah, itu kan merupakan dana titipan ya. Nah, jadi tidak dianggap sebagai modal bank, tapi tetap sebagai dana titipan dari nasabah. Atau lebih mudahnya disebut dengan dana sirkah temporer. Nah, ini ada persamaan akuntansi syariah dan konvensional. Tapi ini teorinya, secara prakteknya tadi ketika di akuntansi konvensional itu aktiva itu cuma sama dengan kewajiban dan modal, harta perusahaan harus sebanding dengan utang-utangnya dan modalnya. Tapi kalau di syariah ada harta itu sama dengan modal dan juga utang serta titipan dari nasabah. Nah, ini juga sama teoritis ya. Jadi akuntansi itu bentuk pencatatan ya Bu ya? Betul. Jadi pencatatan dari awal transaksi sampai menjadi laporan keuangan. Begitu juga dengan akuntansi syariah, sama, tapi nanti ada tentu adanya perbedaan. Nah, ada akad-akad yang berbeda serta menghasilkan laporannya juga lebih banyak. Acuan yang digunakan. Jadi kalau teman-teman belajar akuntansi, ini harus ada akuntansi itu punya acuan, punya standar. Jadi kenapa laporan keuangan? Nah, kita baca laporan keuangan itu pasti sama.
Maksudnya formatnya sama, urutannya sama. Nah, itu karena kita punya kerangka dasarnya. Jadi ketika membuat laporan keuangan pasti ada kerangkanya. Jadi antar perusahaan itu pasti sama. Dari bawah cabang ke pusat juga laporannya pasti sama. Harus sesuai dengan standar. Nah, konvensional ada kerangka dasar penyusunan laporan keuangan. Ada PSAK, pernyataan standar akuntansi keuangan. Nah, ini juga dasarnya. Jadi di ibaratnya buku ini tuh ada, oh ini tuh ketentuan-ketentuan mengenai akuntansi keuangan, bagaimana cara perhitungannya. Ada juga menurut pedoman akuntansi perbankan Indonesia dan penyusunan DSAK ya. Kemudian kalau syariah sama, kita juga punya kerangka dasarnya. Jadi ibaratnya laporan keuangan, misal antara perbankan syariah dengan perbankan syariah B, itu pasti formatnya sama, karena punya kerangka dasarnya. Kalau di syariah ada kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Kemudian ada PSAK-nya ya, pernyataan standar akuntansi keuangannya juga syariah. Ini juga ibaratnya satu bundle ini tuh, oh ini tuh format yang digunakan di akuntansi syariah. Ada juga pedoman akuntansi perbankan syariah Indonesia dan juga penyusunan DSAS. Bawa aja kertasnya. Oke. Nah, ini laporan keuangannya tadi tentu berbeda. Kalau konvensional cuma ada neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas atau modal ya. Ekuitas ini modal. Kemudian ada catatan atas laporan keuangan. Tapi untuk laporan keuangan di bank syariah, nah untuk akuntansi syariah ini lebih kompleks, lebih banyak. Selain neraca, ada laporan laba rugi, arus kas, perubahan modal, ada laporan perubahan dana investasi terikat. Tadi contohnya, nasabah berinvestasi tidak dianggap sebagai modal, tapi tetap dianggap punya nasabah, jadi ada laporan perubahan dana investasi terikat. Kemudian ada laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil. Nah, di perbankan syariah tentu kita tidak mengenal istilah bunga ya, tapi ada bagi hasil. Ini juga harus dilaporkan. Jadi jelas, oh pendapatannya sekian, bagi hasil untuk nasabahnya sekian. Kemudian ini yang paling membedakan ada laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Nah, jadi di perbankan syariah juga bisa menerima zakat. Ya, setelah itu dikeluarkan tentu untuk yang berhak menerimanya. Ini ada laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Yang ke-8 ada laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Ini untuk apa dana kebajikan? Kalau teman-teman di bank konvensional, teman-teman mengenal istilah bunga, kemudian ada denda ketika telat membayar, tapi di bank syariah tidak ada denda. Nah, tapi tergantung kesepakatan kedua belah pihak, dalam arti denda ini dipergunakan untuk kegiatan sosial. Jadi kenapa ada dana kebajikan di bank syariah? Jadi setiap ada denda, misalkan teman-teman membayar tidak sesuai dengan waktunya, boleh dikomunikasikan dengan bank. Nah, misalkan karena kesulitan ekonomi, jadi mundur pembayarannya. Nah, asal dikomunikasikan biasanya bank memperbolehkan tanpa adanya denda. Tapi karena nasabah lalai, misalkan sudah harinya, tapi ternyata lupa membayar atau sengaja tidak membayar, itu pasti dikenakan denda. Tapi denda ini tidak dimasukkan ke pendapatan bank syariah, tapi masuk ke dalam dana kebajikan. Dana kebajikan ini untuk kegiatan-kegiatan sosial. Jadi dendanya ini digunakan untuk kegiatan sosial. Ini yang paling membedakan ya. Kemudian standar sama, ada catatan atas laporan keuangan. Oke, di sini ada sejarah akuntansi syariah. Nah, di pengantar akuntansi mungkin
teman-teman pernah ingat, saya pernah menjelaskan bahwa di akuntansi konvensional merupakan produk negara barat ya. Nah, tapi dalam sejarah Islam, tentu nih, kalau teman-teman nanti ini materinya bagus, banyak, teman-teman bisa baca, saya jelaskan intinya. Nah, bahwa pada tahun 610 Masehi, jauh sebelum negara barat menuliskan tentang sistem pembukuan akuntansi, sudah ada di Al-Baqarah ayat 282. Di mana artinya ya, bahwa apabila kita bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Nah, jadi ketika teman-teman bermuamalah, bertransaksi tidak secara tunai, ya, atau kita istilahnya kredit ya. Nah, itu harus dituliskan. Bahkan di Al-Quran sendiri sudah ada perintahnya bahwa ketika kita tidak bermuamalah secara tunai harus kita tulis. Nah, kenapa akuntansi itu intinya adalah membukukan, menuliskan, mencatat ya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Nah, ini kenapa ya. Teman-teman tentu lulusan ekonomi perbankan syariah, kita harus mencatat pembukuan itu dengan benar, dengan jujur. Karena bahkan permainan data, nah itu dari mana, bahkan seperti kita tahu ya korupsi dan segala macamnya itu dari permainan data yang tidak benar. Nah ini harapannya bahkan di Al-Quran sudah tertulis bahwa hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya. Nah ini juga jangan kita ada transaksi, belum ada pembayaran, kita malas untuk mencatat ya. Bahkan di Al-Quran sudah ada bahwa kita harus menuliskannya. Oke. Intinya ini ada pemberitahuan, pokoknya kalau Zoom-nya berakhir, teman-teman masuk lagi ya di link Zoom yang sama. Oke, saya lanjutkan. Karena engkau menuliskan dengan enggan atau malas, nah hendaklah menulis dan orang yang berhutang itu mendiktekan apa yang ditulis itu. Nah, hendaklah ia bertakwa kepada Allah, janganlah ia mengurangi sedikit pun dari hutangnya. Jika yang berhutang orang yang lemah, nah, tidak mampu mendiktekan, maka hendaklah wali mendiktekan. Nah, itu kenapa pentingnya akuntansi ya. Karena tidak semua orang bisa akuntansi, bisa mencatat, ya bisa dengan walinya. Nah, misalkan teman-teman sudah punya usaha, maju, kemudian tidak bisa mencatat, bisa dengan walinya, banyak konsultan accounting ya. Nah, jadi ketika kita tidak mampu mencatat, bisa diwalikan. Nah, tapi walinya ini harus mendiktekan dengan jujur. Jadi harus ditulis pun dengan jujur. Nah, kemudian banyak lagi dalam Al-Quran juga asyura ya. Nah, asyura ini ayat 181-184. Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain dengan timbangan dan timbanglah dengan benar, intinya itu ya. Janganlah kamu merugikan manusia dan mengurangi hak-haknya. Ini juga sama. Jadi bahkan di Al-Quran sudah ada di 610 Masehi, jauh sebelum produk akuntansi negara barat, bahwa kita diperintahkan untuk menuliskan setiap ada bermuamalah. Oke, ini sedikit tentang sejarah praktek akuntansi syariah. Nah, teman-teman bisa baca juga lebih detailnya. Nah, intinya pada zaman Rasulullah ini sudah ada cikal bakalnya ya. Nah, perkembangannya. Bahkan pada zaman Khalifah Umar bin Khattab ada lembaga yang bernama Diwan. Nah, artinya tulisan. Kemudian Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik juga ada mencatat register dengan baik. Nah, bahkan di zaman Rasulullah, pemerintah Rasulullah sendiri sudah memiliki 42 pejabat. Nah,
untuk tentunya berperan ya dalam tugas pencatatan ini untuk pemasukan serta pengeluaran di pemerintahan. Nah, ini akuntansi dikelompokkan, bahkan di zaman Daulah Abbasiyah sudah ada akuntansi bendahara, akuntansi konstruksi, akuntansi mata uang. Nah, sistem pembukuan menggunakan beberapa model buku besar. Nah, kan sudah ada buku besarnya ya. Nah, sudah sangat berkembang dengan bagus. Tapi sudah berkembang, tapi kenapa lebih dicap bahwa akuntansi adalah produk negara barat, karena saat itu, sejak zaman Rasulullah sudah ada akuntansi, tapi saat itu Islam juga mengalami setelah khalifah berakhir ya, bisa dibilang mengalami kemunduran. Jadi sistem pencatatan akuntansi, lembaga-lembaga yang sudah berdiri juga mengalami kemunduran. Sampai akhirnya saat ini yang kita kenal lebih banyak adalah akuntansi yang konvensional. Jadi di Indonesia sendiri, perbankan syariah juga muncul belum lama ya. Bentar saya mute dulu untuk yang lain. Nah, jadi tadi meskipun akuntansi Islam sudah berkembang sejak zaman Rasulullah, tapi karena setelah khalifah berakhir juga mengalami kemunduran di sisi keuangan juga pencatatannya. Jadi yang lebih banyak kita tahu adalah akuntansi yang konvensional sampai saat ini. Nah, meskipun di Indonesia sudah mulai berkembang ya. Nah, kalau saya lihat juga perkembangannya semakin baik untuk perbankan syariah. Nah, jadi itu sedikit sejarah mengenai akuntansi syariah. Nanti teman-teman tadi bisa baca detailnya. Ini satu materi, ya. Oke, saya akan share untuk materi yang lain. Jadi itu tadi sedikit mengenai akuntansi syariah, bahwa sudah ada sejak zaman Rasulullah ya, tapi karena waktu itu Islam bahkan mengalami kemunduran, akhirnya yang kita kenal sekarang adalah akuntansi yang konvensional. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua. Oke, sudah ada ya di layar ya. Ada, Bu. Oke, Bu. Ada, Bu. Oke, ini kerangka dasarnya. Oh, jadi akuntansi itu punya kerangka dasar. Jadi kenapa pimpinan perusahaan pun bisa baca laporan keuangan karena laporan kita sesuai dengan standar. Jadi kalau teman-teman buka laporan keuangan itu kalau tidak standar, kita tidak tahu cara membacanya dan kita tidak tahu apakah laporan keuangan ini benar atau tidak. Jadi kenapa dalam menyusun laporan keuangan itu harus dengan sesuai standar karena kita punya kerangkanya. Ibarat pasal sudah ada pasal-pasalnya ya yang mengatur misalkan tentang pendapatan, tentang biaya. Ini juga ini teori semua. Jadi intinya KDPPLKS. Nah, ini merupakan kerangka dasar dalam menyusun laporan keuangan syariah. Tujuan disusun, nah bisa teman-teman baca sendiri, tujuannya ya tentu untuk menstandarkan ya, sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah. Landasannya nah, ada KDPPLKS ya, Fathah Syariah, Al-Hadis dan juga dengan Al-Qur'an. Landasan penyusunannya. Azas transaksi syariah ini juga sistemnya teoritis bisa teman-teman baca, tentu azasnya
dari persaudaraan sampai dengan syamuliyah. Nah, ini pengertiannya ada satu-satu. Apa itu prinsip persaudaraan? Jadi dalam bertransaksi syariah, selain ada prinsip persaudaraan, ada prinsip keadilan, prinsip kemaslahatan, keseimbangan. Ini pengertiannya ada semua di materi. Transaksi syariah. Ini transaksi syariah nanti jenisnya banyak. Setelah ini akan dijelaskan satu-satu. Ini juga pemakai laporan keuangan syariah. Nah, ini juga teman-teman bisa baca siapa yang menggunakan laporan keuangan syariah, mulai dari investor, pelanggan. Ya. Ini sama asumsi dasar ya. Nah, di sini ada format neraca bank syariah. Nah, ini contoh neracanya bank syariah. Ini teman-teman bisa lihat di sebelah kiri ya, ada pos-pos aset atau pos-pos harta. Nah, ini sama dengan akuntansi konvensional, ada kas, piutang. Nah, di sini ada piutangnya macam-macam. Ada murabahah, salam, istisna. Nah, karena ini merupakan contoh transaksi keuangan syariah. Mudarabah, musyarakah. Nah, jadi setiap pos-pos ini ada masing-masing. Jadi perhitungannya tidak jadi satu piutang, tapi dibagi-bagi sesuai dengan jenis transaksinya. Ada juga aset